Udara pagi di stasiun Solo Balapan terasa sangat menusuk tulang. Kabut tipis masih menggantung di sela langit-langit peron yang tinggi, membawa aroma uap kereta dan besi tua yang menyengat. Maya kecil yang saat itu baru menginjak bangku kelas 3 sekolah dasar, berdiri mematung sambil menggenggam erat ujung daster ibunya yang bermotif bunga kusam. Jemari kecilnya bergemetar, bukan hanya karena hawa dingin yang menembus jaket tipisnya, tetapi karena rasa takut akan kehilangan yang mulai merayap di hatinya. Di hadapannya, Bapat berdiri tegak dengan tas jinjing besar berbahan terpal yang tampak sangat berat. Beban itu seolah bukan hanya berisi pakaian, melainkan seluruh harapan keluarga mereka yang nyaris karam. Mata Bapat terlihat merah dan sembab, sebuah pemandangan yang sangat asing bagi Maya. Selama ini Bapak adalah sosok paling tegar yang pernah ia kenal. Namun kenyataan pahit di desa mereka, sebuah pelosok sunyi di Sragen, telah menghancurkan ketegaran itu. Sawah yang gagal panen karena hama dan tumpukan utang yang membengkak membuat Bapak tidak punya pilihan lain selain pergi jauh ke Hong Kong untuk menjadi buruh migran. Maya, anak Bapak yang pintar, sini deket Bapak sebentar, panggil Bapak dengan suara yang serak. Maya melangkah mendekat, menatap wajah ayahnya yang kasar karena terbakar matahari sawah. Bapak berjongkok agar tingginya sejajar dengan Maya, lalu mengusap puncak kepala putrinya itu dengan sangat lembut. Sentuhan itu terasa hangat, sebuah memori yang kelak akan Maya simpan rapat-rabu di dalam kepalanya selama bertahun-tahun ke depan. Jaga diri baik-baik di rumah ya, Nduk. Nurut sama ibu. Bapak pergi sebentar saja untuk cari uang, supaya nanti Maya bisa sekolah tinggi, bisa jadi orang sukses, tidak susah seperti Bapak. Bisik Bapak sambil berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Maya hanya bisa mengangguk pelan tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pun. Tenggorokannya terasa tersumbat. Ia ingin berteriak melarang ayahnya pergi, ingin menarik tas besar itu agar Bapak tetap tinggal. Namun, ia melihat gurat kelelahan yang sangat dalam di wajah ayahnya. "Bapak benar akan pulang kan?" tanya Maya pelan dengan suara yang bergetar. Bapak tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa dipaksakan. "Pasti pulang, Duk. Bapak janji." Suara peluit panjang lokomotif melengking keras, memecah kesunyian peron dan membuat burung-burung yang bertengger di atap stasiun terbang berhamburan. Itu adalah tanda bahwa kereta akan segera berangkat. Bapak berdiri, menyalami Bu Sri tanpa banyak bicara, lalu melangkah naik ke gerbong kelas ekonomi yang sudah sesak oleh penumpang lain. Saat kereta perlahan mulai bergerak, meninggalkan jejak asap tipis di belakangnya, Maya berlari kecil di sepanjang peron. Ia terus melambaikan tangan ke arah jendela kereta, berusaha mencari sosok Bapak di antara kerumunan wajah di balik kaca. Bapak menyembul sedikit dari jendela, melambaikan tangan dengan sisa tenaga yang ia miliki, hingga akhirnya kereta itu hilang ditelan tikungan rel yang jauh. Maya berhenti berlari, napasnya terengah-engah. Di sampingnya, Bu Sri berdiri mematung. Yang membuat Maya heran adalah ekspresi ibunya. Tidak ada air mata yang jatuh di pipi Bu Sri. Wajah ibunya terlihat datar, dingin, dan kosong. Seolah-olah keberangkatan suaminya ke negeri orang hanyalah sebuah prosedur administratif yang memang harus diselesaikan, bukan sebuah perpisahan yang menyakitkan. "Ayo pulang, Maya, jangan bengong terus. Masih banyak pekerjaan di rumah," ajak Bu Sri dengan nada suara yang datar tanpa emosi. 3 bulan pertama setelah kepergian Bapak, suasana rumah mereka di Sragen sebenarnya masih cukup tenang, meskipun sunyi yang mencekam mulai merayap di setiap sudut ruangan. Surat-surat dari Bapak sempat datang 1 atau 2 kali, memberikan kabar bahwa ia baik-baik saja dan sedang menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Namun perlahan-lahan, narasi di dalam rumah itu mulai berubah secara sistematis. Semuanya bermula ketika Bu Sri mulai sering mengajak Maya berkunjung ke rumah kakek dan nenek yang letaknya hanya terhalang beberapa kebun saja. Di sana, di depan orang tuanya sendiri,
Bu Sri mulai melancarkan keluhan-keluhan yang terasa aneh di telinga Maya. "Lihat saja itu suamiku, sudah 3 bulan di sana tapi tidak ada kabar lagi. Sepertinya dia memang tidak niat kirim uang untuk anak istrinya," kata Bu Sri sambil melipat pakaian dengan kasar. Nenek menyahut dengan wajah prihatin. "Mungkin tabungannya belum cukup untuk dikirim, Sri. Kan butuh waktu untuk mengumpulkan gaji pertama." Namun Bu Sri langsung memotong dengan suara yang lebih keras, seolah ingin memastikan Maya yang sedang bermain di sudut ruangan juga mendengarnya. "Halah Bu, itu cuma alasan saja. Dia itu cuma mau lari dari tanggung jawab utang-utang di desa ini. Dia sengaja meninggalkan kita supaya bisa hidup bebas di sana. Saya yakin dia sudah melupakan kita semua." Maya yang saat itu masih sangat polos hanya bisa mendengarkan. Setiap kali ia merindukan suara bapak dan bertanya kapan ayahnya akan menelepon atau mengirim surat lagi, Bu Sri akan langsung bereaksi dengan kemarahan yang meluap-luap. "Kenapa kamu tanya-tanya terus soal bapakmu itu? Kamu tidak dengar ibu bilang apa? Dia sudah tidak peduli sama kamu, Maya. Dia sudah senang-senang di Hong Kong dan melupakan kalau punya anak di sini. Berhenti mengharapkan dia," bentak Bu Sri suatu sore hingga Maya menangis ketakutan. Kebencian itu dipupuk sedikit demi sedikit, hari demi hari, seolah menjadi menu wajib dalam percakapan mereka. Bu Sri terus menceritakan betapa bapak adalah sumber utama dari segala kesengsaraan yang mereka alami sekarang. Ia menyebut bapak sebagai pria pengecut yang membiarkan istrinya pontang-panting sendirian menghadapi penagih utang. Narasi-narasi negatif itu perlahan masuk ke dalam sanubari Maya, mulai mengikis rasa hormat dan rindu yang ia miliki untuk sang ayah. Di mata Maya kecil, sosok bapak yang dulu hangat kini berubah menjadi bayangan gelap yang jahat karena pengaruh kata-kata ibunya. Di saat yang bersamaan, transformasi lain terjadi pada Bu Sri. Ibunya yang dulu hanya memakai daster kusam dan jarang berdandan, kini mulai rajin bersolek. Setiap pagi Bu Sri akan mematut diri di depan cermin retak mereka, memakai bedak tebal dan gincu merah yang dibelinya dari pasar. Ia selalu pergi pagi-pagi sekali dengan pakaian yang paling rapi yang ia miliki. Kabar baik kemudian datang. Bu Sri diterima bekerja di sebuah toko kain besar di pusat pasar Sragen. Toko itu milik seorang wanita kaya raya bernama Bu Indri. Bu Indri dikenal sebagai juragan kain yang sangat sukses dan memiliki kepribadian yang dermawan serta baik hati. Banyak orang yang iri karena Bu Sri bisa bekerja di bawah naungan orang sehebat Bu Indri. "Maya, ibu sekarang sudah kerja ikut Bu Indri. Orangnya kaya sekali, rumahnya besar seperti istana. Nanti kalau ibu sudah punya banyak uang, kita tidak perlu lagi mengharapkan kiriman dari bapakmu yang tidak berguna itu," ujar Bu Sri dengan nada bangga saat pulang kerja. Maya melihat perubahan itu sebagai sebuah harapan. Ia merasa hidup mereka akan segera membaik dan kemiskinan yang menjerat mereka akan segera sirna. Ia merasa bangga memiliki ibu yang kuat dan mandiri. Bekerja di toko kain milik Bu Indri seolah menjadi nafas baru bagi Bu Sri. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ibunya sudah rapi dengan pakaian terbaik yang ia punya. Maya sering memperhatikan ibunya yang tampak jauh lebih bersemangat sejak menyandang status sebagai orang kepercayaan sang juragan. Bu Indri sendiri bukanlah sosok sembarangan di pasar itu. Orang-orang memanggilnya Bu Ageng, sebuah julukan yang diberikan karena tubuhnya yang berisi, pembawaannya yang berwibawa, serta kekayaannya yang melimpah. Meskipun kaya, Bu Indri dikenal sangat baik dan tidak segan membantu para pekerjanya. "Maya, lihat ini. Bu Ageng kasih kain bagus untukmu. Besok ibu buatkan baju baru ya," kata Bu Sri suatu sore sambil membentangkan selembar kain katun bermotif cantik. Maya tersenyum tipis. "Bu Ageng baik sekali ya, Bu." "Iya, dia sangat sayang sama ibu. Makanya kamu harus pintar sekolahnya supaya tidak memalukan ibu di depan beliau," jawab Bu Sri sambil melipat kembali kain itu dengan hati-hati. Setahun berlalu sejak keberangkatan bapak ke Hong Kong. Selama itu pula, telinga Maya sudah kenyang dengan segala caci maki ibunya terhadap sosok sang ayah. Namun, sebuah kejutan besar benar-benar terjadi suatu siang.
Bu Sri mengajak Maya ke rumah kakek dan nenek dengan wajah yang tampak begitu puas. Di depan kedua orang tuanya, Bu Sri menggebrak meja dengan sebuah amplop coklat. "Saya sudah resmi cerai sama dia," ucap Bu Sri lantang tanpa ada keraguan sedikit pun. Kakek terbelalak, kacamatanya hampir merosot ke ujung hidung. "Loh, Sri, kok bisa secepat ini? Bagaimana urusannya kalau dia tidak ada di sini?" Bu Sri hanya tersenyum sinis sambil mengeluarkan selembar kertas bermaterai. "Semua bisa diatur, Pak. Yang penting sekarang saya sudah bebas. Saya tidak mau lagi disangkut pautkan dengan pria tidak berguna itu. Mulai hari ini, jangan ada lagi yang menyebut nama dia di depan saya atau Maya." Maya hanya bisa terdiam di pojok ruangan. Ia tidak mengerti bagaimana proses hukum itu berjalan begitu cepat dan sepihak. Bagaimana mungkin ikatan pernikahan bertahun-tahun bisa putus hanya dalam hitungan bulan tanpa kehadiran salah satu pihak. Namun, melihat tatapan ibunya yang tajam, Maya tahu bahwa sejak detik itu, nama bapak telah menjadi tabu yang tidak boleh lagi diucapkan. Seiring berjalannya waktu, kesibukan Bu Sri semakin meningkat. Ia tidak lagi hanya berada di pasar sampai siang, tetapi seringkali baru pulang ketika hari sudah gelap. Alasannya selalu sama, membantu pekerjaan di rumah besar Bu Indri yang letaknya tidak jauh dari pasar. Bu Sri bercerita bahwa stok kain yang masuk sangat banyak dan hanya dia yang dipercaya oleh Bu Ageng untuk mencatat semuanya. Namun ketenangan itu mendadak terusik saat bulan puasa tiba. Suasana yang seharusnya penuh berkah justru berubah menjadi mendung di rumah mereka. Sore itu, Bu Sri pulang dengan wajah yang sangat cemas. Bahkan ia lupa melepaskan sandalnya saat masuk ke dalam rumah. "Maya, doakan Bu Ageng ya. Beliau tiba-tiba sakit keras," kata Bu Sri sambil duduk terhenyak di kursi plastik. Maya mengerutkan kening. "Sakit apa, Bu? Bukannya 2 hari lalu Maya lihat Bu Ageng masih segar waktu ke pasar." "Ibu juga tidak tahu, Nduk. Sakitnya aneh sekali. Tiba-tiba saja badannya lemas dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja," jawab Bu Sri dengan suara yang sedikit bergetar. Meskipun Maya tidak bisa menangkap apakah itu getaran sedih atau sesuatu yang lain. Penyakit yang menyerang Bu Indri datang seperti serangan kilat yang mematikan. Hanya dalam hitungan hari, wanita yang dikenal bugar itu berubah drastis menjadi sosok yang pucat dan lemah. Kabar yang beredar di pasar semakin liar. Beberapa dokter sudah didatangkan ke rumah besarnya, namun tidak ada satupun yang bisa mendiagnosis apa penyakit sebenarnya. Bu Indri hanya bisa terbaring di kamarnya yang luas, sementara Bu Sri terus berada di sisinya, katanya untuk merawat sang majikan. Kabar duka yang ditakuti itu akhirnya benar-benar sampai tak lama setelah Hari Raya Idul Fitri dirayakan. Bu Indri meninggal dunia. Seluruh pedagang di pasar berkabung. Mereka merasa kehilangan sosok pelindung dan dermawan yang selama ini menjadi panutan. Isak tangis pecah di sepanjang prosesi pemakaman. Namun di antara kerumunan orang itu, Maya melihat ibunya berdiri dengan ekspresi yang sangat tenang. Tidak ada air mata yang membasahi pipi Bu Sri. Ia justru tampak seperti seseorang yang sedang bersiap untuk sebuah babak baru. Setelah pemakaman usai, Bu Sri tidak kehilangan pekerjaannya. Malahan, ia semakin sering terlihat berada di rumah besar peninggalan almarhumah Bu Indri. Beberapa bulan kemudian, rahasia di balik ketenangan Bu Sri mulai terungkap. Suatu malam, ia membawa seorang pria ke rumah kakek dan nenek untuk diperkenalkan secara resmi. "Pak, Bu, ini Pak Untoro. Kami sudah sepakat untuk menikah," ucap Bu Sri dengan nada yang sangat mantap. Maya menatap pria itu dengan rasa ingin tahu sekaligus takut. Pak Untoro adalah suami dari almarhumah Bu Indri. Dia dikenal sebagai seorang pelukis yang eksentrik sekaligus juragan ayam aduan. Wajahnya keras dengan kumis tebal dan aromanya selalu bau tembakau. "Bukannya ini suaminya Bu Indri, Sri?" tanya nenek dengan nada suara yang sangat rendah, seolah takut ada tetangga yang mendengar.
Belum juga setahun Bu Indri pergi, apa tidak jadi omongan orang kalau kalian menikah sekarang? Bu Sri mendengus kesal. Biarkan saja orang bicara apa. Pak Untoro butuh orang untuk mengurus rumahnya yang besar itu. Lagi pula, siapa lagi yang paling mengerti urusan rumah Bu Indri kalau bukan saya? Pak Untoro hanya terdiam, menyesap rokoknya pelan sambil menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyumnya tipis, namun di mata Maya, senyum itu tampak seperti seringai yang menyimpan banyak misteri. Keputusan itu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Siang itu, langit di atas desa terlihat sangat suram. Awan abu-abu pekat menggantung rendah, menutupi sinar matahari dan menciptakan suasana yang gerah sekaligus menekan. Maya berjalan di belakang ibunya sambil menyeret sebuah koper kecil yang rodanya sesekali tersangkut di jalanan tanah. Di dalam koper itu hanya ada beberapa potong seragam sekolah, pakaian harian, dan beberapa buku cerita yang sampulnya sudah mulai terkelupas. Sebaliknya, Bu Sri melangkah dengan penuh percaya diri. Wajahnya yang dulu sering tampak lelah dan muram, kini terlihat sangat cerah. Ada binar kemenangan di matanya saat mereka berdua berhenti tepat di depan sebuah gerbang kayu yang tinggi. Itulah rumah Pak Untoro. Bangunan itu berupa rumah joglo tradisional yang sangat besar. Kayu jati penyusunnya sudah berwarna coklat kehitaman karena usia, menunjukkan bahwa rumah tersebut dibangun oleh orang yang memiliki status sosial tinggi di masa lalu. Meskipun megah, bagi Maya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, rumah itu terasa asing dan mencekam. Bangunan itu berdiri kokoh seperti raksasa yang sedang mengawasi pendatang baru dengan tatapan tidak ramah. Di halaman depan, pemandangan semakin tidak mengenakan hati. Sebuah pohon beringin yang ukurannya luar biasa besar berdiri tegak seolah menjadi penjaga pintu masuk. Akar-akarnya yang panjang menjuntai ke bawah dari dahan-dahan yang rimbun, tampak seperti jemari tangan yang siap mencengkram siapa saja yang berani melintas di bawahnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat dedaunan beringin itu saling bergesekan dan menimbulkan suara berdesis yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Pak Untoro sudah menunggu mereka di teras. Pria itu hanya mengenakan kaos dalam putih yang sudah agak menguning dan sarung kotak-kotak. Di tangannya terselip sebatang cerutu yang asapnya mengepul tebal, menyebarkan aroma tembakau yang menyengat dan memenuhi hidung Maya. Saat melihat mereka datang, Pak Untoro memberikan senyum tipis, namun senyum itu sama sekali tidak terasa hangat di mata Maya. Mata pria itu tetap dingin, tersembunyi di balik alis tebalnya yang hampir menyambung. "Sudah sampai ya? Ayo, silakan masuk," sapa Pak Untoro singkat. Bu Sri segera menyalami suaminya dengan penuh hormat. "Iya Pak, Maya juga sudah bawa barang-barangnya semua." Pak Untoro mengalihkan pandangannya ke arah Maya. Tatapannya seolah sedang menilai sesuatu yang tidak disukai. "Maya, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Jangan nakal, jangan berisik, dan yang paling penting adalah jangan banyak tanya soal urusan orang tua. Paham?" Suara pria itu berat dan serak, bergema di telinga Maya seperti peringatan. Maya hanya bisa menundukkan kepala dan mengangguk pelan. Ia merasa suaranya tertahan di kerongkongan. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, suasana semakin terasa aneh. Ruang tengah rumah joglo itu sangat luas dengan plafon kayu yang tinggi. Namun bukannya terasa lega, ruangan itu justru terasa menyesakkan karena dinding-dindingnya dipenuhi oleh lukisan-lukisan buatan Pak Untoro. Maya belum pernah melihat lukisan seperti itu sebelumnya. Tidak ada lukisan pemandangan gunung yang indah atau sawah yang hijau. Dinding itu dipenuhi gambar wajah-wajah manusia dengan ekspresi yang tampak sangat menderita. Ada lukisan mata yang melotot seolah sedang menahan kesakitan yang luar biasa.
Di sudut lain, ada gambaran hutan yang sangat gelap dengan bayangan-bayangan yang menyerupai makhluk mengerikan. Yang paling mencolok adalah lukisan seekor ayam jago berukuran besar dengan bulu hitam legam dan mata merah yang menyala-nyala. Maya merasa seolah mata di dalam lukisan itu bergerak, terus mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Kamarmu ada di belakang sekali, dekat dapur. Bu Sri sudah merapikannya tadi pagi, kata Pak Untoro sambil kembali menyulut cerutunya. Maya berjalan mengekor di belakang ibunya melewati lorong yang remang-remang. Kamar yang ditunjuk terletak di bagian paling ujung rumah. Posisi kamar itu sangat terpencil, berbatasan langsung dengan pintu kayu besar yang menuju ke halaman belakang. Saat Maya membuka jendela kamarnya, ia langsung dihadapkan pada pemandangan kebun bambu yang sangat rimbun. Tanah di belakang rumah itu menurun sangat curam, membentuk tebing kecil, di bawahnya mengalir sebuah sungai. "Ibu, kenapa kamar Maya jauh sekali dari kamar ibu?" tanya Maya pelan saat Bu Sri membantunya meletakkan koper di atas dipan kayu yang keras. Bu Sri menoleh dengan wajah sedikit kesal. "Kan tadi Bapak sudah bilang, jangan banyak protes. Rumah ini besar sekali, Maya. Ini kamar yang paling tenang untuk kamu belajar. Sudahlah, ibu mau bantu Bapak siapkan makan siang." Setelah ibunya pergi, Maya duduk sendirian di tepi kasur. Ia memperhatikan sekeliling kamarnya yang hanya diterangi oleh sebuah lampu pijar berwarna kuning redup. Suara arus sungai di bawah sana terdengar cukup deras, menciptakan bunyi gemericik yang konstan. Namun, suara yang paling mengganggunya adalah gesekan batang-batang bambu di luar jendela. Setiap kali angin bertiup, bambu-bambu itu akan saling beradu dan mengeluarkan suara melengking yang terdengar seperti suara rintihan manusia yang sedang menangis. Malam harinya, suasana rumah terasa jauh berkali-kali lipat lebih menakutkan. Pak Untoro dan Bu Sri berada di bagian depan rumah, sementara Maya terisolasi di kamar belakang yang gelap. Maya mencoba memejamkan mata, namun telinganya terus mendengar suara-suara aneh dari arah lorong. Ada suara langkah kaki pelan yang seolah sedang mondar-mandir di luar pintunya. Namun setiap kali ia mencoba mendengarkan dengan lebih teliti, suara itu menghilang. Ia meringkuk di balik selimut tipisnya, mencoba memikirkan wajah Bapak agar ia merasa sedikit lebih berani. Seminggu sudah Maya menghuni rumah joglo itu. Namun rasa asing tidak juga hilang dari hatinya. Setiap sudut rumah terasa memiliki mata yang mengawasi. Maya mulai hafal dengan rutinitas harian Pak Untoro yang jarang berada di ruang tengah, melainkan lebih sering menghabiskan waktu di kandang ayam jago atau di ruang kerjanya untuk melukis. Namun, ada satu hal yang terus menyita perhatian Maya sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di sana. Hal itu adalah sebuah pintu kayu jati di seberang kamarnya. Kamar di depan kamar Maya itu tampak sangat berbeda dari kamar lainnya. Letaknya di ujung lorong belakang yang remang karena cahaya lampu pijar tidak sanggup menjangkau sudut tersebut. Pintu itu selalu dalam keadaan tertutup rapat. Yang membuatnya aneh adalah adanya rantai besi kecil yang melilit gagang pintu, lengkap dengan sebuah gembok tua yang permukaannya sudah mulai berkarat. Pintu itu seolah sengaja disegel agar tidak ada yang bisa keluar atau masuk dengan bebas. Setiap kali melewati lorong itu untuk menuju kamar mandi atau dapur, Maya selalu menyempatkan diri melirik ke arah gembok tersebut. Ada rasa penasaran yang besar, namun keheningan yang keluar dari balik pintu itu terasa sangat menyesakan. Tidak pernah terdengar suara orang bicara, suara langkah kaki, atau suara pergeseran barang dari dalam sana. Kamar itu seperti sebuah peti mati raksasa yang diletakkan di tengah rumah. Suatu sore, ketika Maya sedang duduk di lantai lorong sambil mencoba membaca buku sekolahnya, langkah kaki ibunya terdengar mendekat. Bu Sri berhenti tepat di samping Maya. Wajah ibunya tampak sangat tegang. Matanya berkali-kali melirik ke arah pintu yang digembok itu sebelum akhirnya menatap Maya dengan serius. "Maya, ibu mau bicara penting sama kamu," bisik Bu Sri sambil berjongkok di hadapan putrinya.
Maya meletakkan bukunya. "Ada apa, Bu?" "Dengarkan Ibu baik-baik. Bapak sudah memberi pesan keras. Kamu jangan sekali-sekali mencoba mengintip atau mendekat ke kamar di depanmu itu. Jangan pernah menyentuh gemboknya, apalagi mencoba membukanya," kata Bu Sri dengan nada suara yang rendah namun penuh penekanan. Maya menelan ludah. "Kenapa, Bu? Ada apa di dalam situ?" Wajah Bu Sri semakin pucat. "Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya, kalau nanti malam kamu dengar suara orang menangis, suara pintu berderit, atau suara apapun dari arah depan kamarmu, kamu cukup diam di tempat tidur. Tutup telingamu rapat-rapat pakai bantal. Jangan keluar kamar dan jangan sekali-kali ingin tahu. Bapak bilang kamar itu angker. Hanya Bapak yang boleh masuk ke sana untuk urusan tertentu." "Angker? Maksud Ibu ada setannya?" tanya Maya dengan suara gemetar. "Sudah, kerjakan saja apa yang Ibu bilang. Ini demi keselamatanmu sendiri," sahut Bu Sri sambil berdiri dan bergegas pergi meninggalkan Maya sendirian di lorong yang mulai gelap. Peringatan itu bukannya menenangkan Maya, justru membuat imajinasinya liar. Ketakutannya kini memiliki bentuk, namun rasa ingin tahunya juga tidak bisa dipadamkan begitu saja. Mengapa sebuah kamar di dalam rumah harus digembok dari luar jika memang hanya hantu yang ada di dalamnya? Bukankah gembok digunakan untuk mengurung sesuatu yang nyata? Teror yang sebenarnya dimulai ketika tengah malam tiba. Saat itu, jam dinding di ruang tengah berdentang satu kali, menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Maya terbangun karena mendengar suara logam yang saling beradu. Cering, cering. Suara itu sangat jelas berasal dari arah lorong. Maya menahan nafas, menarik selimutnya hingga ke batas hidung. Ia mendengar suara gembok yang dibuka, lalu rantai besi yang ditarik perlahan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Maya memiringkan tubuhnya, mencoba mengintip melalui celah sempit di bawah pintu kamarnya. Dari celah itu, ia melihat bayangan sepasang kaki manusia. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu kamar yang terkunci. Tidak lama kemudian, terdengar suara derit pintu kayu yang sangat berat, seolah engselnya sudah lama tidak diberi pelumas. Pintu itu terbuka, lalu tertutup kembali. Keheningan kembali menyergap lorong belakang, namun jantung Maya berdegup sangat kencang. Ia bertanya-tanya, apakah itu Pak Untoro? Jika memang itu ayah tirinya, apa yang dia lakukan di dalam kamar angker itu pada jam 1 malam? Ataukah ada orang lain, seseorang yang nyata yang sengaja disembunyikan di rumah ini? Beberapa hari setelah kejadian malam itu, rasa takut Maya sedikit teralihkan oleh rasa haus yang menyiksa di sore hari. Saat itu matahari sudah mulai turun, menciptakan suasana remang menjelang maghrib. Maya berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Lorong belakang tampak sepi, namun saat ia sampai di ambang pintu yang menuju ke halaman belakang, ia mendadak mematung. Di halaman belakang yang dipenuhi pepohonan rimbun dan kandang ayam jago, terlihat seseorang sedang beraktivitas. Itu adalah seorang wanita dengan ukuran tubuh yang agak besar atau tambun. Wanita itu tidak memakai pakaian modern seperti ibunya, melainkan mengenakan kebaya lusuh berwarna gelap. Rambutnya yang panjang disanggul konde dengan sangat rapi di bagian belakang kepala. Wanita itu sedang menyapu daun-daun bambu yang kering di dekat kandang ayam. Gerakannya sangat tenang, hampir tidak menimbulkan suara langkah kaki. Yang terdengar hanyalah suara sapu lidinya yang menggesek tanah secara ritmis. Krek, krek, krek. Maya terdiam, memperhatikan sosok itu dari kejauhan. Ia merasa heran, karena sepanjang seminggu tinggal di sini, ia tidak pernah melihat ada pembantu atau kerabat wanita lain yang datang berkunjung. Pak Untoro hanya memiliki 2 orang pekerja laki-laki yang bertugas mengurus ayam, dan mereka biasanya sudah pulang sebelum asar. Siapa ibu itu? Batin Maya. Wanita itu terus menyapu tanpa menyadari kehadiran Maya. Namun saat sapunya mencapai area yang lebih dekat dengan pintu dapur, wanita itu sedikit menolehkan kepalanya ke arah samping. Maya tidak bisa melihat wajahnya secara utuh, namun aura yang terpancar dari sosok itu terasa sangat dingin dan asing.
Rasa takut tiba-tiba menyerang Maya secara mendadak. Ia merasa bahwa wanita berkonde itu bukanlah bagian dari orang-orang yang seharusnya ada di rumah ini. Tanpa pikir panjang, Maya membatalkan niatnya untuk mengambil air. Ia berbalik arah dan lari sekencang mungkin menuju kamarnya. Ia segera menutup pintu dan menguncinya dari dalam, sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal. Malam di rumah joglo itu tidak pernah benar-benar sunyi. Bagi Maya, kegelapan yang menyelimuti bangunan besar itu selalu membawa rangkaian kejadian yang kini mulai menjadi rutinitas mengerikan. Setiap kali jam dinding di ruang tengah berdentang satu kali, menandakan pukul 1 dini hari, suasana berubah drastis. Seluruh ayam aduan milik Pak Untoro yang berada di kandang belakang akan mulai berkokok secara serentak. Suaranya riuh rendah, saling bersahutan dengan nada yang tidak wajar, seolah sedang memberikan peringatan akan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Maya seringkali terbangun dengan jantung yang berdegup kencang karena suara kokok ayam tersebut. Suatu malam, rasa takutnya memuncak hingga ia tidak tahan lagi berdiam diri di kamar belakang yang terisolasi. Ia memberanikan diri keluar kamar, meraba dinding kayu yang dingin, dan melangkah menuju kamar ibunya di bagian tengah rumah. Sampai di depan pintu kamar Bu Sri, Maya mengetuk pelan dengan tangan gemetar. Ibu, Maya takut. Ayamnya berisik sekali," bisiknya lirih. Namun tidak ada jawaban. Maya mengetuk lebih keras, lalu mencoba memutar gagang pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Keheningan di dalam kamar ibunya terasa sangat aneh, seolah-olah Bu Sri dan Pak Untoro hilang di telan bumi setiap kali malam mencapai puncaknya. Maya terpaksa kembali ke kamarnya dengan perasaan hampa, meringkuk di balik selimut sambil terus mendengarkan suara ayam yang perlahan mereda. Malam berikutnya, suhu udara turun sangat drastis. Maya merasa kedinginan yang luar biasa meskipun sudah memakai selimut tebal. Saat ia baru saja akan membetulkan posisi tidurnya, sebuah embusan angin yang sangat dingin menerpa tengkuknya. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kepalanya dan meniupkan hawa es ke kulitnya. Tiba-tiba, tubuh Maya menjadi sangat kaku. Ia ingin menggerakkan jarinya, tetapi otot-ototnya seolah terkunci. Ia mencoba membuka mulut untuk berteriak memanggil ibunya, namun suaranya tertahan di kerongkongan. Hanya matanya yang bisa bergerak, terbuka lebar menatap kegelapan kamar. Dalam keadaan lumpuh itu, Maya melihat pintu kamarnya yang sudah ia kunci rapat, tiba-tiba berderit pelan dan terbuka dengan sendirinya. Sesosok wanita bertubuh tambun dengan rambut disanggul konde rapi masuk ke dalam kamar. Itulah wanita yang ia lihat menyapu halaman beberapa waktu lalu. Wanita itu melangkah tanpa suara, seolah kakinya tidak menyentuh lantai kayu, dan berhenti tepat di samping tempat tidur Maya. Wanita itu tidak memiliki wajah yang menyeramkan, layaknya hantu di film-film. Wajahnya tampak teduh, meski kulitnya pucat pasi seperti tanpa aliran darah. Ia perlahan duduk di tepi kasur. Maya bisa merasakan dipan kayunya sedikit merosot dan berderit pelan karena beban tubuh wanita itu. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh kasih sayang, wanita itu mulai mengelus rambut Maya. Jemari wanita itu terasa sedingin bongkahan es saat menyentuh kulit kepala Maya. Namun ada sensasi aneh yang mengikuti sentuhan itu. Rasa takut yang tadinya mencekam perlahan memudar, digantikan oleh rasa kantuk yang sangat berat dan mendalam. "Sudah, Bobo anak cantik, jangan takut," bisik wanita itu. Suaranya sangat pelan, terdengar jauh seperti gema yang keluar dari dasar sumur yang dalam. Maya tidak bisa melawan. Di bawah belayan tangan dingin itu, ia seolah terhipnotis. Kelopak matanya terasa sangat berat hingga akhirnya ia jatuh tertidur dalam hitungan detik. Kejadian ini terus berulang hampir setiap malam. Sosok wanita berkonde itu akan datang setelah ayam-ayam berhenti berkokok,
duduk di samping Maya dan membelai rambutnya hingga ia terlelap. Maya yang semula ketakutan kini mulai merasa terbiasa. Ia bahkan mulai beranggapan bahwa wanita ini bukanlah makhluk jahat yang ingin mencelakainya. Ada aura kesepian yang sangat dalam terpancar dari sosok tersebut, seolah ia hanya membutuhkan seseorang untuk ditemani. Pagi harinya, saat matahari mulai menyinari sela-sela jendela, Maya mencoba mencari jawaban. Ia menemui Busri yang sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan. "Ibu, semalam ada ibu-ibu gemuk yang pakai konde masuk ke kamar Maya lagi. Dia pegang rambut Maya sampai Maya tidur," kata Maya sambil mengambil piring. Gerakan tangan Busri yang sedang mengiris bawang mendadak terhenti. Ia tidak menoleh ke arah Maya, tetapi bahunya tampak menegang. Sudah ibu bilang jangan banyak bicara soal itu. Itu cuma kakak Pak Untoro yang sesekali berkunjung. Mungkin dia sayang sama kamu. Tapi Bu, dia masuk lewat pintu yang terkunci dan tangannya dingin sekali seperti es, desak Maya. Busri berbalik dengan wajah ketus dan mata yang melotot. "Maya, kamu ini masih kecil, jangan suka mengarang cerita atau terlalu banyak berhayal. Ibu sudah cukup pusing mengurus rumah sebesar ini. Kalau dia datang ya biarkan saja. Yang penting kamu tidak disakiti, kan?" Maya terdiam melihat reaksi ibunya yang begitu emosional. Ia tahu Busri sedang berbohong. Tidak mungkin ada tamu manusia yang masuk ke kamar yang terkunci di tengah malam tanpa suara. Maya juga menyadari bahwa setiap kali ia membicarakan wanita berkonde itu, ibunya selalu tampak gelisah dan ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya dan Pak Untoro. Maya merasa semakin tidak betah berlama-lama di dalam rumah yang penuh dengan lukisan wajah-wajah menderita itu. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Tisa, teman sekolah sekaligus tetangganya yang paling dekat. Setidaknya di sana ia bisa menghirup udara yang lebih segar dan melihat senyum manusia yang normal. Sesampainya di rumah Tisa, Maya melihat ibu Tisa sedang duduk di teras beralaskan tikar pandan. Beliau tidak sendirian. Ada seorang wanita paruh baya, tetangga dari ujung jalan, yang sedang membantu mengupas bawang merah. Keduanya tampak sangat serius mengobrol dengan suara rendah yang penuh rahasia. Maya bermaksud masuk ke dalam untuk menemui Tisa, namun ia berhenti sejenak di dekat undakan teras untuk memakai kembali sepatunya yang sempat terlepas. Saat itulah telinga Maya menangkap sebuah nama yang sangat akrab disebut oleh tamu ibu Tisa. Kasihan ya kalau diingat-ingat lagi soal nasib Bu Ageng, padahal dulu dia itu yang punya segalanya. Toko kain yang besar di pasar itu, rumah joglo yang sekarang ditempati Pak Untoro, semuanya aset milik dia sendiri. Pak Untoro itu dulu cuma menumpang hidup, tidak punya apa-apa. Bisik tetangga itu sambil mengusap air mata yang keluar karena pedasnya uap bawang. Maya mematung, jantungnya berdegup kencang. Bu Ageng, ia tahu betul sebutan itu. Ibunya sering memanggil Bu Indri, majikannya yang sudah meninggal, dengan sebutan Bu Ageng. Pikirannya mulai bekerja cepat. Jika rumah megah yang ia tinggali sekarang adalah milik Bu Indri, mengapa sekarang Pak Untoro bertindak seolah dialah pemilik tunggalnya? Ibu Tisa menyahut dengan nada yang lebih sinis. Wajahnya mendekat ke arah temannya. "Iya, Jeng, meninggalnya juga sangat tidak wajar menurutku. Padahal waktu itu beliau masih sehat bugar, kemana-mana masih kuat jalan kaki memikul dagangan. Tiba-tiba kena sakit aneh yang mendadak sekali, terus langsung lewat begitu saja." Tetangga itu mengangguk cepat, menyetujui ucapan Ibu Tisa. Sekarang lihat saja hasilnya. Istrinya yang baru itu, si Sri, yang malah menikmati semua kemewahannya. Padahal dulu dia cuma buruh di tempat Bu Ageng. Cepat sekali ya nasib orang berubah kalau pintar ambil kesempatan. Informasi itu menghantam Maya seperti petir di siang bolong. Ia merasa dunianya seolah berputar.
Selama ini ia hanya tahu bahwa ibunya menikah dengan seorang duda kaya bernama Pak Untoro. Ia tidak pernah diberitahu bahwa ibunya sebenarnya adalah mantan pekerja dari istri pertama suaminya sendiri. Lebih pahit lagi, ada desas-desus bahwa kematian majikan ibunya itu diselimuti misteri yang gelap. Maya membatalkan niatnya untuk bermain dengan Tisa. Ia merasa tidak sanggup lagi berbasa-basi setelah mendengar kenyataan pahit tersebut. Ia segera berdiri dan berjalan cepat kembali menuju rumah joglo tanpa pamit. Di sepanjang jalan, bayangan wajah Bu Sri yang selalu membangga-banggakan rumah baru mereka terus terlintas di benaknya. Ternyata kemewahan yang mereka nikmati dibangun di atas penderitaan orang lain. Sesampainya di rumah, Maya masuk lewat pintu samping dan melihat Bu Sri sedang berada di dapur, sibuk menyiapkan sayur untuk makan malam. Maya berdiri di ambang pintu, memperhatikan setiap gerak-gerik ibunya. Dulu, ia memandang ibunya sebagai wanita tangguh yang rela banting tulang setelah ditinggal bapak. Namun sekarang, sorot matanya berubah. Ia melihat ibunya sebagai sosok pengkhianat yang telah mengambil posisi dan harta milik majikannya sendiri. Maya teringat kembali pada kamar misterius yang selalu digempok ganda di depan kamarnya. Jika benar rumah ini milik Bu Ageng, maka kamar itu pasti menyimpan barang-barang pribadi atau memori dari mendiang sang juragan kain. Pantas saja Pak Untoro memberikan peringatan keras dan melarangnya mengintip ke dalam sana. Pria itu bukan takut akan hantu, melainkan takut jika rahasia kejahatannya terbongkar. Malam itu, meja makan terasa sangat sunyi. Pak Untoro duduk di kepala meja, mengunyah makanannya dengan tenang seolah tidak punya beban dosa seujung kuku pun. Bu Sri duduk di sampingnya, sesekali menyendokkan lauk ke piring suaminya dengan sikap yang sangat manis. Maya menatap mereka satu persatu dengan perasaan mual yang tertahan di kerongkongan. "Maya, kenapa makanannya cuma diaduk-aduk terus? Ayo dihabiskan," tegur Bu Sri tanpa melihat ke arah anaknya. Maya meletakkan sendoknya dengan pelan. "Bu, dulu Bu Ageng itu orangnya seperti apa?" Tiba-tiba, suara denting sendok Pak Untoro yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat keras. Suasana di ruang makan mendadak membeku. Bu Sri menghentikan kunyahannya. Wajahnya yang tadi terlihat ramah langsung berubah menjadi kaku dan pucat pasi. Ia melirik tajam ke arah suaminya sebelum menatap Maya dengan mata yang melotot. "Siapa yang mengajarimu tanya soal itu? Sudah ibu bilang berapa kali? Jangan bahas orang yang sudah tidak ada. Kamu itu tugasnya cuma belajar, tidak usah ikut campur urusan orang tua," bentak Bu Sri dengan nada yang sangat tinggi. Pak Untoro tidak bicara apa-apa, namun ia meletakkan sendoknya dan menatap Maya dengan pandangan yang sangat dingin dari balik alis tebalnya. Tatapan itu seolah memperingatkan Maya bahwa ia sudah melewati batas yang diizinkan. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Maya segera berdiri dan meninggalkan meja makan menuju kamarnya. Di dalam kamar, Maya duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi pintu kamar yang digembok di seberang lorong. Kebencian di hatinya mulai tumbuh subur, bercampur dengan rasa haus akan kebenaran. Ia menyadari bahwa setiap lukisan wajah menderita yang terpajang di dinding rumah ini mungkin adalah gambaran batin dari para penghuninya yang penuh dengan rahasia gelap. Maya bersumpah di dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus dibohongi. Jika memang ada kejahatan yang disembunyikan di balik dinding kayu tua ini, ia harus menemukannya. Ia teringat akan sosok wanita berkonde yang setiap malam mengelus rambutnya. Apakah itu arwah Bu Ageng yang sedang menuntut keadilan? Ataukah wanita itu ingin menunjukkan sesuatu kepadanya? Maya merasa bahwa rahasia ini sudah terlalu lama terkubur dan ia bertekad untuk menjadi orang yang akan membongkarnya, apapun resikonya. Siang itu,
Udara di dalam rumah joglo terasa sangat pengap. Maya yang kini sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama hanya bisa terbaring lemas di atas kasurnya. Kepalanya terasa seperti dihantam palu berkali-kali dan persendiannya ngilu luar biasa. Tubuhnya menggigil meskipun keringat bercucuran membasahi bantal. Penyakit demam berdarah yang mulai mewabah di desa nampaknya telah menjangkiti tubuhnya. Rumah sedang dalam keadaan sepi. Pak Untoro, ayah tirinya, sudah pergi sejak pagi buta untuk urusan sabung ayam di luar kota. Sementara itu, Bu Sri tetap memaksa pergi ke pasar untuk berdagang, meninggalkan Maya sendirian dengan segelas air putih dan sepiring nasi yang sudah mendingin. Di mata ibunya, rasa sakit Maya mungkin hanya dianggap sebagai demam biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Sekitar pukul 2 siang, rasa haus yang amat sangat memaksa Maya untuk bangkit. Kerongkongannya terasa sangat kering, seperti tersumpal pasir. Dengan tenaga yang tersisa, ia merangkak keluar dari kamarnya menuju dapur. Pandangannya berkunang-kunang, dan setiap langkah yang ia ambil membuat kepalanya terasa berdenyut lebih kencang. Saat melewati ruang tengah, langkah kaki Maya mendadak terhenti. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Lemari jati besar yang biasanya menempel rapat di dinding kayu rumah itu sedikit bergeser dari posisinya. Mungkin Pak Untoro tidak sengaja menggesernya saat mencari sesuatu tadi pagi. Pergeseran itu menyisakan sebuah celah yang menampakkan sebuah lemari kayu kecil yang selama ini tersembunyi dengan rapi di balik lemari besar tersebut. Rasa haus yang tadi menyiksa seolah hilang sejenak, berganti dengan rasa penasaran yang mendalam. Maya mendekati celah tersebut. Lemari kecil itu tampak sangat tua dan berdebu. Dengan tangan yang gemetar karena demam, Maya menarik laci lemari kecil itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan album foto bersampul kulit yang sudah mulai mengelupas. Maya mengambil album yang paling atas, lalu membawanya duduk di lantai kayu yang dingin. Ia membuka halaman pertama dengan perlahan. Debu berterbangan saat lembar demi lembar dibuka. Jantungnya mendadak berdegup kencang ketika matanya menangkap sebuah foto pernikahan lama yang ukurannya cukup besar. Di dalam foto itu, Pak Untoro berdiri dengan setelan beskap lengkap. Ia terlihat jauh lebih muda, namun sorot matanya yang dingin tetap sama. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang tampak sangat anggun mengenakan kebaya klasik bermotif bunga. Wanita itu bertubuh tambun, wajahnya bulat dan rambutnya disanggul konde dengan sangat rapi di bagian belakang kepala. Maya terbelalak, seluruh tubuhnya mendadak kaku, bukan karena penyakit, melainkan karena kengerian yang luar biasa. Wajah wanita di dalam foto itu identik dengan sosok yang selama ini masuk ke kamar Maya setiap tengah malam. Wanita bertubuh gemuk yang selalu mengelus rambutnya dan membisikkan kata-kata penenang hingga ia tertidur. Ternyata, sosok itu adalah Bu Indri, atau yang biasa dipanggil Bu Ageng oleh warga desa. Jadi, selama ini yang datang ke kamar Maya itu bukan manusia. Bisiknya lirih dengan suara serak. Ketakutan menyergap Maya secara mendadak. Ia membayangkan bagaimana arwah pemilik rumah yang sebenarnya ini tetap setia menjaga rumahnya, bahkan memberikan kasih sayang kepada anak dari wanita yang telah merebut posisinya. Maya terus membalik halaman album tersebut. Ia menemukan banyak foto Bu Indri saat sedang di pasar, saat sedang memimpin para buruh kainnya, dan saat sedang memikul dagangan dengan senyum yang tulus. Di bagian paling belakang album, Maya menemukan beberapa lembar kertas yang terselip. Isinya adalah surat-surat kepemilikan aset, termasuk sertifikat rumah joglo ini dan rincian tabungan atas nama Indriawati. Maya menyadari satu kenyataan pahit yang selama ini ditutupi oleh ibunya. Rumah megah ini sama sekali bukan hasil kerja keras Pak Untoro atau Bu Sri. Semua kemewahan yang mereka pamerkan adalah milik almarhumah Bu Indri yang mereka kuasai secara tidak sah setelah kematiannya yang misterius. Ternyata ibu bohong. Semuanya bohong. Gumam Maya sambil meneteskan air mata. Rasa sakit di kepalanya kini terasa kalah telak dengan rasa sesak di dadanya.
Ia merasa sangat malu dan berdosa karena telah menikmati fasilitas di rumah ini. Ia teringat kembali desas-desus para tetangga di rumah Tisa. Sekarang semuanya masuk akal. Pak Untoro hanya menumpang hidup dan Bu Sri adalah buruh yang kemudian mengambil alih singsana majikannya. Tiba-tiba, suara deru mobil Pak Untoro terdengar dari halaman depan. Maya tersentak kaget. Dengan sisa tenaganya, ia segera mengembalikan album foto itu ke dalam laci lemari kecil. Ia berusaha mendorong lemari besar agar kembali ke posisi semula, namun tenaganya yang lemas karena demam membuat lemari itu hanya bergeser sedikit. Maya tidak punya pilihan lain. Ia segera merangkak kembali ke arah dapur, seolah-olah ia baru saja selesai mengambil minum. Tak lama kemudian, Pak Untoro masuk ke rumah dengan wajah yang tampak kesal. Sepertinya ia baru saja kalah dalam sabung ayam. "Maya, kenapa kamu di luar kamar?" tegur Pak Untoro dengan suara yang membentak. Maya menoleh dengan wajah yang sangat pucat. "Maya haus, Pak. Baru ambil minum." Pak Untoro menatap tajam ke arah ruang tengah, tepat ke posisi lemari yang sedikit bergeser. Ia menyipitkan mata, lalu berjalan mendekati lemari tersebut. Jantung Maya rasanya ingin copot. Pak Untoro memeriksa laci lemari kecil yang baru saja Maya buka. Pria itu menyadari bahwa posisinya sedikit berubah. "Siapa yang buka lemari ini?" tanya Pak Untoro dengan nada suara yang rendah namun sangat mengancam. Maya hanya bisa terdiam menggigil di ambang pintu dapur. Pak Untoro berbalik dan mendekati Maya dengan langkah yang berat. "Dengar ya Maya, jangan pernah sentuh barang-barang di rumah ini tanpa izin. Apapun yang kamu lihat di sana, lupakan sekarang juga. Kalau kamu berani bicara macam-macam ke tetangga atau siapapun, Bapak tidak akan segan-segan mengurungmu di kamar depan selamanya." Maya hanya bisa mengangguk cepat sambil menangis. Pak Untoro melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu berjalan menuju ruang tengah untuk merapikan kembali lemari besar tersebut. Malam itu, saat Bu Sri pulang dan masuk ke kamar Maya untuk memeriksa suhunya, Maya hanya bisa memejamkan mata. Ia berpura-pura tidur karena tidak sanggup menatap wajah ibunya yang penuh kepalsuan. Ia merasa dikelilingi oleh para pengkhianat dan pembunuh. Tahun demi tahun berlalu, bagaikan bayangan panjang yang muram di dalam rumah joglo itu. Maya tumbuh menjadi gadis remaja yang pendiam, membawa rahasia album foto di balik lemari sebagai beban yang menindih jiwanya. Kebencian terhadap bapak kandungnya yang selama ini dipupuk oleh narasi beracun dari Bu Sri perlahan mulai retak seiring dengan banyaknya kejanggalan yang ia temui di rumah tersebut. Puncaknya adalah ketika Maya baru saja menyelesaikan ujian kelulusan sekolah menengah atas. Suatu sore yang tenang, Bulik, adik kandung bapak, datang berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Secara sembunyi-sembunyi, Bulik memanggil Maya ke belakang kebun dan menyodorkan sebuah amplop putih yang tampak lusuh. "Ini dari bapakmu, Maya. Dia sudah pulang ke Indonesia, tapi dia tidak berani ke Seragen karena tahu ibumu sudah menikah lagi dengan pria itu," bisik Bulik dengan nada khawatir. "Dia menunggumu di Jakarta. Ini ada alamat dan sedikit uang untuk ongkos kereta. Pergilah, cari kebenaranmu sendiri." Tanpa pikir panjang dan tanpa pamit kepada Bu Sri maupun Pak Untoro, Maya nekat berangkat menuju ibu kota menggunakan kereta ekonomi malam. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdegup tidak karuan. Ada rasa marah, rindu, dan ragu yang bercampur menjadi satu. Ia sudah bersiap untuk memaki pria yang menurut ibunya adalah seorang pecundang yang lari dari tanggung jawab. Sesampainya di sebuah pusat perbelanjaan besar di wilayah Jakarta Pusat, Maya berdiri dengan kaku di depan sebuah kedai kopi. Di sudut ruangan, ia melihat seorang pria paruh baya mengenakan kemeja batik yang rapi. Rambutnya sudah banyak memutih, namun gurat wajahnya masih sangat mirip dengan sosok yang melepasnya di peron stasiun belasan tahun silam. Pria itu tampak gelisah,
matanya terus menyisir setiap orang yang masuk ke dalam ruangan. "Bapak," suara Maya nyaris tidak terdengar. Pria itu menoleh, matanya seketika berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berdiri dan memeluk Maya dengan sangat erat. Isak tangis pecah di tengah keramaian mal tersebut. Bapak memegang kedua bahu Maya, menatap wajah putrinya yang kini sudah dewasa dengan penuh rasa syukur. "Maya, anakku, maafkan Bapak, Nduk. Maafkan Bapak yang tidak ada di sampingmu selama ini," ujar Bapak dengan suara yang serak karena menahan tangis. Mereka duduk berhadapan. Maya awalnya masih merasa kaku, namun penjelasan bapak yang tenang mulai meruntuhkan tembok pertahanan di hatinya. Bapak mengeluarkan sebuah tas kecil berisi tumpukan kertas. Satu persatu, kertas itu diletakkan di atas meja. "Maya, ibu bilang apa saja tentang bapak selama ini?" tanya bapak dengan lembut. Maya menunduk, memainkan jemarinya. "Ibu bilang bapak tidak pernah kirim kabar. Ibu bilang bapak sengaja tidak kirim uang supaya kami menderita, dan bapak kabur karena mau lari dari utang keluarga." Bapak menghela napas panjang, lalu menyodorkan lembaran kertas tersebut ke hadapan Maya. "Lihat ini, Nduk. Ini adalah bukti transfer bank. Setiap bulan, tanpa absen satu kali pun selama belasan tahun bapak di Hong Kong, bapak selalu mengirimkan uang ke rekening ibumu. Bapak kerja menjadi buruh bangunan di sana. Lembur siang malam hanya untuk memastikan kamu bisa sekolah tinggi dan tidak kekurangan." Maya membaca angka-angka yang tertera di sana. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah jika diakumulasikan. Angka yang sangat besar bagi orang desa seperti mereka. Dadanya mulai terasa sesak. Ternyata selama ini ia hidup dari uang bapak, namun ibunya justru menanamkan kebencian agar Maya tidak pernah mencari tahu keberadaan ayahnya. "Tapi kenapa ibu bilang bapak tidak peduli?" tanya Maya dengan air mata yang mulai menetes. "Karena ibumu punya rencana lain sejak awal, Maya. Dia menggunakan uang kiriman bapak bukan untuk melunasi utang, tetapi untuk gaya hidupnya dan untuk mendekati Pak Untoro," bapak melanjutkan dengan nada pahit. "Kabar dari saudara-saudara di desa sampai ke telinga bapak di Hong Kong. Ibumu dan Pak Untoro itu sudah menjalin hubungan gelap saat istri sahnya, Bu Indri, masih hidup. Ibumu sengaja melamar jadi buruh di toko kain itu hanya agar bisa masuk ke dalam kehidupan mereka." Maya teringat kembali pada sosok wanita berkonde yang sering mengelus rambutnya. Kenyataan ini terasa seperti hantaman godam di kepalanya. Ternyata ibunya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala kerumitan ini. "Saudara bapak juga bilang kematian Bu Indri itu sangat mendadak setelah dia tahu suaminya selingkuh dengan ibumu. Banyak yang curiga, tapi tidak ada yang berani bicara karena Pak Untoro punya pengaruh besar dan dikenal suka main mistis," tambah bapak. Maya terduduk lemas di kursinya. Segala teka-teki tentang kamar yang digembok ganda, tentang tangis misterius di malam hari, dan tentang sosok wanita berkonde yang pucat pasi kini mulai terjawab dengan sangat jelas. Ibunya telah mengambil paksa kebahagiaan orang lain, mengkhianati suaminya yang berjuang di negeri orang, dan membohongi anak kandungnya sendiri demi harta yang bukan haknya. "Lalu, apa yang harus Maya lakukan sekarang, Pak?" tanya Maya dengan putus asa. Bapak memegang tangan Maya dengan mantap. "Bapak ingin kamu tetap di Jakarta. Jangan kembali lagi ke rumah joglo itu. Rumah itu penuh dengan aura negatif dan dosa masa lalu. Bapak sudah siapkan dana yang cukup untuk kamu kuliah di sini. Kita mulai hidup baru. Biarkan ibumu dan Pak Untoro mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di sana." Meski bapak sudah memintanya untuk tetap tinggal di Jakarta, Maya merasa ada satu tanggung jawab yang belum tuntas. Ia tidak bisa mendaftar kuliah jika ijazah dan berkas kependudukannya masih tertinggal di Sragen. Dengan perasaan berat dan was-was, Maya memutuskan untuk kembali ke rumah joglo itu sekali lagi. Ia sengaja memilih waktu kedatangan saat malam sudah sangat larut.
berharap bisa masuk dan mengambil barang-barangnya tanpa perlu berhadapan langsung dengan Bu Sri atau Pak Untoro. Maya tiba di depan gerbang kayu besar itu ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana desa sangat sepi, hanya suara jangkrik dan embusan angin yang menggoyang dahan pohon beringin di halaman depan. Maya melangkah dengan sangat hati-hati, berusaha agar injakan kakinya di atas tanah kering tidak menimbulkan suara. Ia masuk melalui pintu samping yang kunci cadangannya selalu ia simpan di dalam tas sekolah. Begitu daun pintu terbuka, aroma yang sangat menyengat langsung menyambut hidungnya. Itu bukan bau masakan atau bau kayu jati yang biasa, melainkan bau kemenyan yang sangat pekat dan menusuk. Bau itu seolah menempel di dinding dan menyelimuti seluruh ruangan. Maya merasa bulu kuduknya meremang. Ia mengendap-endap di balik tiang-tiang kayu jati yang besar, bergerak menuju lorong belakang tempat kamarnya berada. Langkah kaki Maya mendadak terhenti ketika ia melihat ada cahaya temaram yang keluar dari arah depan kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Kamar misterius yang selama belasan tahun selalu digembok ganda itu, kini pintunya sedikit terbuka. Rantai besinya menjuntai di gagang pintu tanpa gembok yang mengunci. Maya menelan ludah. Rasa takut dan penasaran berperang di dalam batinnya. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia mendekat dan mengintip melalui celah pintu yang terbuka sekitar 10 cm itu. Di dalam kamar yang selama ini dirahasiakan, Maya melihat pemandangan yang membuatnya mual. Ruangan itu tidak memiliki jendela, hanya diterangi oleh beberapa batang lilin merah yang menyala di setiap sudut. Di tengah ruangan, Pak Untoro dan Bu Sri sedang duduk bersilah di atas lantai. Di hadapan mereka terdapat sebuah nampan besar dari kuningan yang berisi sesajen lengkap. Ada ingkung ayam jago hitam, berbagai macam kembang 7 rupa yang direndam dalam air, serta mangkuk kecil berisi darah ayam yang masih segar. Pak Untoro tampak memegang sebuah wadah kuningan kecil berisi arang membara yang meneteskan getah kemenyan. Asap putih mengepul tebal, membuat suasana di dalam kamar itu tampak remang dan mistis. Pak Untoro mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno dengan nada suara yang rendah dan bergetar. Terimalah ini, wahai pemilik rumah. Makanlah dan pergilah dengan tenang. Jangan lagi ganggu kehidupan kami. Biarkan semua harta dan tanah ini tetap menjadi milik kami secara sah. Bisik Pak Untoro dengan nada memerintah yang sangat dingin. Bu Sri yang duduk di sampingnya tampak tidak setenang suaminya. Tubuhnya terlihat gemetar, wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lilin yang bergoyang. Namun ia tetap mengikuti instruksi Pak Untoro. Dengan tangan yang tampak ragu, Bu Sri mengambil segenggam bunga dan memercikkan air suci ke setiap pojok ruangan sambil berkomat kamit. Maafkan kami, Bu Ageng, kami hanya ingin hidup enak, tolong jangan muncul lagi di depan Maya atau di halaman belakang, gumam Bu Sri dengan suara yang nyaris hilang. Maya merasa pandangannya kabur karena air mata kemarahan. Ia kini paham mengapa wanita berkonde itu selalu muncul. Arwah Bu Indri tidak pernah tenang karena rumah dan asetnya dikuasai oleh 2 orang yang telah mengkhianatinya. Ritual ini bukan dilakukan karena rasa hormat, melainkan karena rasa takut dan ketamakan. Mereka berusaha menyuap alam gaib agar bisa terus menikmati kekayaan hasil rampasan. Mata Maya kemudian beralih ke dinding kamar. Di sana tergantung sebuah foto besar almarhumah Bu Indri. Foto itu dihiasi oleh rangkaian bunga sedap malam yang sudah mulai layu dan mengering, memberikan kesan pemujaan yang mengerikan. Wajah Bu Indri dalam foto itu tampak sangat berbeda dengan sosok lembut yang sering mengelus rambut Maya di malam hari. Di dalam kamar ini, aura wanita itu terasa sangat berat dan menuntut. Maya segera menarik diri dari celah pintu sebelum ia ketahuan. Rasa mual yang menggejolak di perutnya nyaris membuatnya muntah. Ia segera masuk ke kamarnya sendiri, bergerak secepat kilat. Tanpa menyalakan lampu, ia memasukkan ijazah, akte kelahiran, dan beberapa potong pakaian yang paling penting ke dalam tas ranselnya.
Ia tidak peduli lagi dengan barang-barang lainnya. Baginya setiap benda di rumah ini sudah tercemar oleh praktek gelap dan pengkhianatan. Saat ia bersiap untuk keluar, suara kokok ayam jago dari kandang belakang tiba-tiba meledak secara serentak. Suaranya terdengar sangat nyaring dan liar, memecah kesunyian malam dengan nada yang seolah-olah sedang menghujat. Maya tidak menunggu lebih lama lagi. Ia keluar dari kamarnya, melewati lorong dengan setengah berlari dan menuju pintu samping tanpa sedikit pun menoleh ke arah kamar yang sedang digunakan untuk ritual tersebut. "Cukup, aku tidak mau jadi bagian dari semua ini lagi," batin Maya dengan tekad bulat. Ia berlari melintasi halaman depan, melewati bawah pohon beringin yang daunnya berdesis tertiup angin malam. Maya terus berlari menuju jalan raya utama desa, tempat ia berharap bisa menemukan kendaraan, atau setidaknya menjauh sejauh mungkin dari rumah joglo itu sebelum matahari terbit. Ia tidak berpamitan kepada Busri. Baginya, hubungan ibu dan anak itu sudah hancur berkeping-keping sejak ia mengetahui bahwa ibunya telah menukar kejujuran dengan harta haram. Tahun 2014 menjadi titik awal di mana kejayaan semu yang dibangun di atas penderitaan orang lain mulai retak. Maya kini sudah menetap sepenuhnya di Jakarta. Ia telah menikah dengan seorang pria baik dan membangun kehidupan yang jauh dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam di Sragen. Kabar dari desa mulai jarang terdengar, hingga suatu hari sebuah telepon dari Bulik membawa kabar tentang runtuhnya dinasti Pak Untoro. Keadilan alam nampaknya mulai bekerja dengan caranya yang dingin dan pasti. Pak Untoro adalah orang pertama yang merasakan hantaman itu. Bisnis ayam aduannya yang dulu sangat berjaya dan menjadi sumber uang haramnya mendadak bangkrut total. Keberuntungan yang dulu selalu memihaknya dalam perjudian seolah-olah ditarik kembali oleh semesta. Utang judinya membengkak hingga mencapai ratusan juta rupiah, memaksa pria itu menjual satu persatu aset yang ia miliki. Bahkan, lukisan-lukisannya yang dulu dianggap memiliki kekuatan mistis dan dihargai mahal, kini tidak lagi laku. Orang-orang mulai merasa ngeri melihat karya-karyanya, seolah-olah kegelapan dalam lukisan itu bisa menular. Kesehatan Pak Untoro pun ikut merosot tajam. Ia terkena serangan stroke yang sangat parah, yang membuatnya lumpuh total. Pria yang dulu sangat angkuh itu kini hanya bisa terbaring kaku di atas tempat tidurnya di dalam rumah joglo yang mulai lapuk. Atap rumah banyak yang bocor, dan dinding kayu jatinya mulai dimakan rayap, seiring dengan memudarnya kekayaan pemiliknya. Namun hukuman yang paling menyayat hati menimpa Bu Sri. Ibunya didiagnosis menderita penyakit misterius yang gejalanya sangat mirip dengan apa yang dialami mendiang Bu Indri dahulu. Tubuhnya yang dulu segar bugar kini menyusut hingga tinggal kulit membungkus tulang. Ia tidak lagi bisa berdandan atau memamerkan kemewahannya di pasar. Pada tahun 2015, Maya memutuskan untuk berkunjung ke Sragen untuk terakhir kalinya. Ia datang bukan karena rindu, melainkan untuk memenuhi kewajiban batinnya sebagai seorang anak. Saat melangkah masuk ke dalam rumah joglo itu, suasana yang ia asakan jauh berbeda. Bau kemenyan yang dulu sangat kuat, kini telah berganti dengan bau obat-obatan yang tajam dan aroma keputusasaan yang menyesakkan. Maya melangkah menuju kamar besar yang dulu selalu digembok ganda. Di sana, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Ibunya terbaring lemah di samping Pak Untoro yang matanya hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. "Ibu, ini Maya," ucap Maya pelan sambil berdiri di samping tempat tidur. Bu Sri berusaha menoleh. Matanya yang cekung tampak berkaca-kaca. Suaranya terdengar sangat lirih, nyaris seperti embusan angin. "Maya, maafkan Ibu, Nduk. Ibu salah. Ibu serakah." Maya hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada dendam yang ia luapkan. Hanya ada rasa iba melihat wanita yang dulu begitu dominan kini menjadi tidak berdaya. Sudahlah, Bu. Semua sudah terjadi.
Sekarang ibu fokus saja untuk beristirahat. Beberapa bulan setelah kunjungan itu, tepatnya 4 bulan setelah Pak Untoro menghembuskan napas terakhirnya dalam kesunyian yang mencekam, Bu Sri pun menyusul. Kematian mereka tidak diiringi dengan isak tangis yang riuh dari warga desa. Pelayat yang datang bisa dihitung dengan jari. Rahasia gelap tentang bagaimana mereka mendapatkan rumah dan harta Bu Indri sudah menjadi rahasia umum yang membuat warga memilih untuk menjauh. Setelah pemakaman usai, sebuah keajaiban hukum yang sudah lama dinanti akhirnya terjadi. Saudara-saudara kandung dari almarhumah Bu Indri yang selama ini berjuang di pengadilan akhirnya memenangkan gugatan atas seluruh aset tersebut. Dokumen-dokumen yang pernah Maya lihat di dalam lemari kecil dahulu menjadi salah satu kunci pembuka tabir kebenaran. Terungkap bahwa Pak Untoro sama sekali tidak memiliki hak waris yang sah karena pernikahannya yang penuh dengan manipulasi dokumen. Sore itu, Maya berdiri di halaman depan rumah joglo tersebut untuk terakhir kalinya. Kunci rumah sudah berada di tangannya, siap untuk diserahkan kepada perwakilan keluarga Bu Indri sebagai pemilik sah yang baru. Maya menatap ke arah jendela kamar di lorong belakang yang dulu menjadi tempatnya tumbuh dalam ketakutan. Tiba-tiba, ia melihat sekilas bayangan di balik kaca jendela tersebut. Sosok wanita bertubuh tambun dengan konde yang rapi tampak berdiri di sana. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi pucat pasi. Wanita itu tersenyum dengan sangat damai, seolah-olah beban berat yang selama ini mengikat arwahnya di rumah itu telah terangkat sepenuhnya. Dendam itu sudah tuntas, keadilan telah dikembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih sudah menjagaku dulu, Bu Ageng, bisik Maya dalam hati. Maya menyerahkan kunci itu kepada ahli waris Bu Indri dengan senyum lega. Ia melangkah keluar dari gerbang kayu, melewati bawah pohon beringin yang kini tidak lagi terasa mengerikan baginya. Angin sore berembus lembut, membawa pergi aroma kemenyan dan kenangan pahit yang selama ini menghimpit dadanya. Ia melangkah pergi menuju mobil yang akan membawanya kembali ke Jakarta, ke tempat bapak kandungnya menunggu. Maya membawa kebenaran di pundaknya dan kedamaian di hatinya. Ia meninggalkan Sragen dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada kejahatan yang bisa bersembunyi selamanya. Setiap perbuatan, sekecil apapun, pada akhirnya akan menemui pintu keadilannya sendiri. Dan kini, ia benar-benar telah bebas.